dan Ibu Guru, marilah kita sepengertian dan kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Maha Besar dan Tuhan, dunia aku, dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk Cecilia yang sudah pimpin kita dalam doa. Sama-sama Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Mungkin ada yang kurang baik? Ada yang masih semangat? Masih. Tidak kalian kurang semangat. Coba berdiri, kita tepuk semangat dulu. Berdiri, semuanya berdiri. Oke, kita mulai sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Buka. Buka. Tepuk semangat. Buka. 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 Oke, sudah semangat? Sudah. Satu kali lagi, Mbak ya. Satu kali lagi. Kalau jam Ibu kami nangkep semua. Oh ya, jadi sekali lagi. Oke, mulai. Tepuk semangat. Buka. 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 Oke, selamat dulu. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek harian kalian terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Palet Familia Sanggau, hadir Ibu. Rosa Dalima Busa, hadir Ibu. Magdalena Mitetina, hadir Ibu. Kristianis Janggi, hadir Ibu. Petronella Pei, hadir Ibu. Valentina Bawatagi, hadir Ibu. Cecilia Miranti Pende, hadir Ibu. Angelina Mola, hadir Ibu. Oke, ternyata kalian hadir semua. Iya Ibu. Karena mungkin kalian ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Oh, itu sih saya Ibu. Iya benar sekali. Karena minggu kemarin Ibu sudah kasih tahu bahwa ini hari kita akan belajar tentang ekosistem. Baik. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari materi ekosistem. Melalui pembelajaran ini kita Ibu mengharapkan kalian dapat memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan ke materi berikut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, memahami arti ekosistem dan keterkaitan antara komponen penyusunnya. Kedua, mengidentifikasi dan memberikan contoh komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan sekitar. Ketiga, menjelaskan berbagai bentuk interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Keempat, menyusun model rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, itu saja tujuan pembelajaran kita ini hari yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan tanya ke anak-anak, mungkin ada yang tahu pengertian
balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu. Baik, tepat sekali yang dijawabkan oleh adik Valentina. Jadi pengertian dari ekosistem itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat di mana organisme hidup, dan sistem yang berarti cara atau susunan. Jika disimpulkan, arti ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, suatu proses ekosistem melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik kelompok tidak hidup. Materi yang berikutnya itu ada tingkat organisasi kehidupan. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa saja tingkatan organisasi dalam kehidupan. Ada yang tahu? Ya, lagi jadi terima kasih kepada ketiga adik yang telah menjawab tadi. Jadi tingkatan organisasi kehidupan itu tuh ada 6. Yaitu yang pertama ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Mungkin kalian ada yang tahu pengertian dari masing-masing tingkatan organisasi kehidupan ini. Ada yang tahu pengertiannya? Tahu Ibu? Terus tidak tahu? Iya Ibu. Minggu lalu sudah kasih tahu bahwa ini hari itu kita belajar tentang ekosistem. Jadi kalian harus belajar. Lupa belajar Ibu. Tugas sudah banyak. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait 6 tingkatan organisasi kehidupan. Jadi tingkatan yang pertama itu ada individu. Individu merupakan tingkat organisasi ekologi yang paling dasar, yaitu makhluk hidup dari suatu jenis tertentu. Contohnya antara lain seekor kupu-kupu, sapi, ikan paus, harimau, satu batang pohon kelapa, maupun seorang manusia. Yang kedua ada populasi. Tingkatan ekologi yang berada di atas individu itu adalah populasi. Menurut biologi Libertes, populasi merupakan kumpulan organisme yang berasal dari spesies yang sama dan hidup di suatu wilayah tertentu pada waktu yang bersamaan. Ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan gabungan dari beberapa populasi yang berasal dari spesies yang berbeda dan hidup bersama di suatu wilayah. Keempat ada ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara berbagai komunitas makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Kelima ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang memiliki kondisi lingkungan seperti iklim, jenis tanah, serta jenis flora dan fauna yang relatif sama dan menempati wilayah geografis yang luas. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan tipis di permukaan bumi yang mendukung kehidupan mulai dari beberapa kilometer ke arah atmosfer sehingga ke bagian laut terdalam. Yang berikutnya ada komponen ekosistem. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa saja komponen dalam ekosistem. Dan ada apa? Saya bilang. Jadi komponen
Yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik, Ibu. Ya, benar sekali yang dijawabkan oleh Milan. Jadi, komponen-komponen dalam ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen abiotik dan kedua ada komponen biotik. Mungkin anak-anak ada yang tahu contoh dari komponen abiotik. Ada, Ibu? Ya, silakan Chelsea, ya, apa saja? Air, Ya, udara, ya. Lagi? tanah, Ya. Mungkin ada yang lain? Jadi yang dijawab oleh Cecilia tadi itu ada sedikit kekeliruan. Jadi contoh-contoh dari abiotik itu ada air, cahaya matahari, udara atau usaha, angin, kelembapan, dan yang terakhir itu iklim. Yang kedua ada komponen biotik. Adik-adik ada yang tahu apa saja contoh-contoh dari komponen biotik? manusia, Ya, tepat sekali yang dijawab oleh ketiga teman kalian tadi, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi yang berikutnya itu ada interaksi dalam ekosistem. Anak-anak ada yang tahu apa saja interaksi dalam ekosistem? ada, Ibu. Ya, Ellen, apa saja? Nambah makanan, Ya, benar. mencari makanan, dan pilah-pilah makanan. Baik, tepat sekali yang dijawabkan oleh Ellen. Kita tepuk salut dulu untuk Ellen. Salut, 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 salut. Jadi interaksi dalam ekosistem itu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan pilar-pilar makanan. Selain adanya interaksi antara faktor biotik dalam rantai makanan, juga terjadi hubungan antara faktor biotik dan faktor abiotik. Interaksi antara makhluk hidup, penyusun rantai makanan, dengan lingkungan abiotik dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan sebagai produsen. Kondisi tumbuhan ini secara langsung akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup konsumen tingkat 1. Sebaliknya, unsur hara tanah tidak berpengaruh secara langsung terhadap konsumen. Hubungan serupa juga dapat terjadi dalam jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Baik, untuk memperdalam materi tentang rantai makanan, di sini ada sebuah gambar tentang rantai makanan. Coba kalian perhatikan rantai makanan ini. Jadi, yang pertama itu ada produsen, di mana produsen itu terlihat di sini yaitu gambar rumput. Dan yang kedua ada konsumen primer, yaitu belalang, dan konsumen sekunder kata konsumen tersier itu ular, dan konsumen final itu adalah dan yang terakhir bakteri atau yang kedua itu ada piramida makanan. Dalam ekosistem yang stabil, jumlah organisme produsen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen.
dan konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Jika kondisi ini digambarkan, akan terbentuk suatu piramida makanan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi diperhatikan gambar ini merupakan gambar dari piramida makanan. Jadi yang pertama, yang paling bawah itu produsen, kedua itu ada konsumen 1, ketiga ada konsumen 2, dan yang paling atas itu ada konsumen 3 dan produsen. Kelompok organisme dalam piramida makanan menempati tingkat tertentu yang disebut dengan trofik. Produsen berada pada tingkat trofik 1 seperti yang telah dijelaskan tadi. Konsumen primer pada tingkatan trofik 2, konsumen sekunder pada tingkatan trofik 3, dan seterusnya. Semakin rendah tingkat trofik suatu organisme, maka semakin besar pula energi atau biomasa yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada aliran energi. Anak-anak ada yang tahu pengertian dari aliran energi tersebut? Tidak tahu Ibu. Jadi, aliran energi dalam ekosistem merupakan proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Energi tersebut berasal dari matahari dan ditangkap oleh tumbuhan sebagai produsen melalui proses fotosintesis, kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam tumbuhan selanjutnya dimanfaatkan oleh hewan sebagai konsumen melalui aktivitas makan. Energi tersebut kemudian berpindah ke konsumen tingkat yang lebih tinggi seiring berjalannya rantai makanan. Dalam rantai makanan, energi berpindah dari produsen ke herbivora yang memakan tumbuhan, lalu diteruskan ke karnivora yang memakan herbivora tersebut. Adapun jenis-jenis dari aliran energi tersebut, mungkin anak-anak ada yang tahu apa saja 3 contoh dari aliran energi tersebut. Mungkin anak-anak ada yang tahu? Tidak ada yang. Jadi contohnya itu ada 3, yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Mungkin anak-anak ada yang tahu penjelasan dari 3 contoh tersebut? Tidak tahu Ibu. Jadi yang pertama itu ada produsen. Aliran energi dalam ekosistem dikawali oleh produsen, yaitu tumbuhan. Produsen memanfaatkan energi matahari untuk fotosintesis dan mengubah karbon dioksida serta air menjadi glukosa dan oksigen. Melalui proses ini, produsen memperoleh energi dan membentuk biomasa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Produsen menempati tingkat trofik pertama. Kedua ada konsumen.
yang memakan herbivora, sedangkan konsumen tersier adalah karnivora tingkat lanjut yang memakan konsumen sekunder. Yang berikut ada dekomposer. Dekomposer berperan mengubahkan sisa-sisa organisme mati menjadi zat anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Organisme yang termasuk dalam dekomposer adalah antara lain, ada yang tahu? Benar sekali. Cepat sekali yang dijawabkan oleh kalian semua. Silakan tepuk salut untuk kalian. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Meskipun tidak termasuk di dalam rantai makanan, dekomposer tetap memperoleh energi dari bahan organik yang diuraikannya dan berperan penting dalam daur ulang nutrisi serta menjaga keseimbangan adapun aliran energi pada rantai makanan. Sebagai contoh aliran energi dalam rantai makanan, produsen berupa rumput dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Belalang kemudian dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat kedua, dan katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Dalam kasus ini, energi matahari berubah menjadi energi kimia oleh produsen dan selanjutnya berpindah dari satu tingkat tropik ke tingkat berikutnya. Berikut ada aliran energi pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan beberapa rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Aliran energi tidak hanya terjadi secara linear, tetapi juga berpindah melalui berbagai jalur antar organisme. Yang berikutnya itu ada aliran energi pada ekosistem. Jadi ada dua jenis aliran energi pada ekosistem. Mungkin anak-anak ada yang tahu dua jenis dari aliran energi dalam ekosistem. Apa Ada itu. Iya. Rosi, silakan. Ekosistem darat dan ekosistem laut. Baik. Cepat sekalian dijawab oleh Rosi. Mungkin bisa dijelaskan dari kedua jenis tersebut. Baik, jadi pada ekosistem darat, aliran energi dimulai dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Energi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh herbivora, dilanjutkan ke karnivora, hingga predator puncak seperti singa atau harimau. Yang kedua ada ekosistem laut. Di ekosistem laut, aliran energi diawali oleh fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton dari hewan laut kecil, kemudian diteruskan ke ikan karnivora dan predator puncak seperti hiu atau paus. Erlan dulu. Erlan. Baik, selanjutnya itu kita akan kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi kalian bentuk dalam dua kelompok. Ibu akan membagikan LKPD.
gambar apa ya? Kalian jelas untuk nomor 2, ini jelas untuk yang nomor 3. Oke, Bu. Hanya sesuatu nomor itu. Yes, nomor 3. 34 itu sesuatu. Mereka ini jelas untuk soal Ibu izin keluar. sudah. Sudah, Bu. Karena apakah kalian sudah menyelesaikan LKPD ini? Sudah, Bu. Baik. Dua kelompok kalian maju untuk presentasi. Satu kelompok dari kelompok 1. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD yang Ibu berikan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman untuk menjawab. Langsung saja kami mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan. Sebutkan komponen biotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua itu komponen abiotik. Adalah benda yang tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan klorofil. Sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang telah. Baik, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kelompok 2, silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada teman kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan, mengapa komponen biotik dan abiotik saling bergantung? Jadi, komponen biotik dan abiotik saling bergantung karena makhluk hidup ini membutuhkan faktor lingkungan untuk bertahan hidup. Misalnya itu, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk fotosintesis. Sedangkan hewan membutuhkan oksigen, air, dan makanan dari makhluk hidup lain. Baik, sekian saja, saya kembali ke moderator. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami kembali kembali. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Baik, materi kita cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan secara bersama. Mungkin kalian semua bisa mengambil kesimpulan dari materi kita ini hari. Satu orang bisa. Tidak bisa. Baik. Jadi ekosistem pada dasarnya adalah sebuah kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Dalam kajian ilmiah yang secara spesifik mempelajari interaksi kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Kehidupan di dalam ekosistem tidak berdiri sendiri,
Itu saja kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari materi kita ini hari. Di sini Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Satu hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ekosistem di sekitar rumah kalian masing-masing? Tidak membuang sampah sembarangan, Ibu. Ya, apalagi? Tidak menerbang kebun, Ibu. Apalagi? Ada yang lain? Ya, dari juga, Ibu. Baik, terima kasih kepada Rosli dan Hadi yang telah menjawab. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup sendiri. Semuanya saling bergantung, termasuk manusia. Mulailah dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman, dan menghargai lingkungan di sekitar kita. Jika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kehidupan kita. Ingatlah, menjaga ekosistem berarti menjaga masa depan kita sendiri. Ilmu yang kalian pelajari hari ini bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Oke. Baik, materi kita sampai di sini dulu. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Oh ya, silakan Pian. Sekarang kami akan pulang meninggalkan kami sampai jumpa dan selamat. Namun kami bikin dan semasa dalam nama Bapa. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu.